Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di NN Komputer Service Bengkulu YouTube channel bosku. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita beberapa hari yang lalu kita sudah upload laptop Lenovo dengan kerusakan hidup sebentar lalu mati. Kemudian datang lagi, masuk lagi servisan laptop Lenovo G40. Kasusnya adalah mati total. Langsung aja ya, ini boardnya. Saya nggak ada buka-buka casing lagi atau perkenalan di video casingnya, tapi saya langsung ke intinya di board. Jadi board ini konslet ya. Jadi kalau kita colokan listrik, input DC nya itu langsung konslet seperti ini. Ini saya masukkan ini ya. Oke, bisa dilihat di ininya teman-teman. Nah, ini dia. Ini saya masukkan. Ya, di sini langsung 4 lebih ya, jadi dia konslet. Nah, tuh. Oke, saya nggak berani lama-lama, takut jebol power supply-nya. Oke, jadi seperti itu. Ini boardnya tadi ada masalah di konslet short ya, short dengan 19 volt, dan setelah dilihat ini boardnya memang kotor sekali, banyak kerak-kerak korosi. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membersihkan boardnya dulu ya dari kerak-keraknya. Ini saya siram langsung aja ya, memang kotor sekali. Di sini juga di bagian DC baterai, di sini terdapat korosi ya. Di sini. Nah, ini bagian korosinya seperti ini. Jadi kita suruh mandi ini dulu ya,
thinner dulu, kita bandingkan dengan thinner dulu. Oke, kemudian kita cek di bagian input multimeter analog digital. Analognya, oke, saya menggunakan multimeter analog untuk di bagian pengukuran resistansinya ya. Kita cek bagian input. Oke, dari DC dulu ya, 1x1 ini nggak nampak ya. Oke, kita buat kali 1 Pak ya, di 19 input. Di 19 input itu langsung dia short ya, langsung ketahuan short habis. Dari awal aja langsung dia udah ngasih tahu short. Parah ini. Parah banget. Tanggung ya, dari depan udah langsung ngasih tahu ada short. Oke, saya lihat IC charger di sini aman. IC charger secara fisik aman ya. Ini seharusnya kalau emang dia konslet di bagian input di depan, dia tidak boleh cuma di bagian depan, tapi kalau di bagian dalam ini dia sekedar konslet, harusnya di bagian depan ini tidak konslet, di bagian input DC nya ya, tapi di awal ini langsung dia ngasih tahu ada konslet. Di sini udah ngasih tahu ada konslet. Dulu ini jadi saya mau merapikan dulu ini yang kotor-kotor, ada polusinya, saya rapikan dulu. Ukur lagi ya. Wah, masih ya ternyata ya.
Jadi saya lepas dulu yang ini. Oh ya, kabel merah multimeter itu letaknya di negatif ya, jadi kita bisa ngukur resistansinya dengan tepat. Ini tadi konslet jatuhnya, jadi kita buka dulu apakah masih konslet tegangannya di sini. Oke, sudah tidak ya. Ini ground, bisa lihat ya. Di sini sudah tidak konslet. Jadi konsletnya dari area ini ya. Oke, jadi mulai konsletnya itu dari PJ301 ya, jumperan PJ301 di sini. Ini mulai konsletnya dari situ, dan seperti ini kita tidak bisa langsung menganalisa atau memvonis bagian mana karena bagian 19 volt ini menyebar ke seluruh bagian board. Jadi kita cari secara manual dulu, biasanya seperti itu ya. Jadi kita cari manual dulu, kalau belum dapat secara manual baru kita buka skema ya. Kita cari manual dulu. Oke, lanjut ya. Ini yang kedua, tag kedua. Jadi 19 volt tadi sudah ketemu di bagian di PJ02 kali ya, di PJ01 ya, PJ901. ini dia, saya zoom jadi biar kalian tahu alatnya di bagian mana. Ini dia. Dan dia PJ901 ya.
Ini 7901. Ini secara fisik seperti ini, dia larinya ke in CPU prosesor ya untuk 19 voltnya. Ini inputnya. Jadi di sini konslet. Bisa saya lihatkan di multimeter sebagian. Nah, ini multimeternya bisa dilihat. Oke. Jadi ketika saya inputkan di sini, nah ini multimeternya bergerak ya, bergerak short. Ketika saya taruh di sini, nah ini jumpernya sudah saya lepas ya. Nah ini sudah normal, tidak ada nge-short untuk 19 voltnya. Jadi dia bermasalah nge-short di bagian in CPU ya, di bagian ini ya. Untuk skemanya ini, nah ini skemanya GPU GFXF in ya. Kita zoom out. Aduh, kebesaran ini. Kecilan. Nah ini kira-kira seperti ini. Ini bagiannya. Jadi skema seperti ini. Ya, power CPU core. Nah, power CPU core ya. Tinggal berdoa aja. Jadi kasus seperti ini kemungkinan besar itu udah 50-50 antara mati dan tidak bisa dibenari, dalam arti prosesornya kemungkinan besar ikut jebol ya kalau tidak ada proteksinya. Kemungkinan prosesornya jebol juga. Tapi ini belum kita tahu. Saya masih pastikan ini dulu aman. Kita cek dulu mulai dari ininya ya. Startnya ini PQ901, PQ902. Jadi masalah di sini. Oke. Lanjut kita oprek lagi. Ini masalah di in CPU ya. Saya mau lepas di bagian ini. Saya lihat dulu, saya intip dulu. Kita mau buka ininya ya, kapasitornya dulu ini. Kalau tahu ada di kapasitor ini bermasalah, dia secara fisik tidak nampak ya. Kita belum tahu antara 1, 2, 3, 4 FET ini. Ada 1, 2, 3, 4 FET dan 3 kapasitor ya. Saya mau lepas kapasitornya dulu, 3 buah ini. Oke, sudah saya lepas. Sekarang saya mau cek lagi di bagian kapasitor ini apakah konslet. Itu di multimeter dan masih nampak ya. Diperhatikan multimeternya, ini input. Oke, masih konslet ya. Ternyata masih konslet. Jadi masih konslet, di sini masih bergerak. Ini groundingnya, ini F-in-nya. Jadi kita cari, telusuri F-in yang FET yang berhubungan dengan grounding ya, yang berhubungan dengan grounding langsung.
Ini belum, tapi ini berhubungan dengan ground enggak? Ya sih, berhubungan dengan ground. Efek yang lainnya tidak ada masalah sepertinya. Ini emang ground, jadi dia wajar loss. Ini masih ada hambatan. Ini grounding langsung. Tinggal ini ya, ada dua kapasitor ini lagi. Ini tidak saya lepas juga. Oke, sudah saya lepas. Kita ukur lagi, masih loss ya. Jangan angkat sendiri, kalau jangan kapasitor yang besar ini bermasalah pula. Di PC 934 nih. Masih ya. Oke, jadi kerusakan ada di kapasitor di output dari PJ 901 tadi ya, di bagian, masih di bagian mau ke bagian V-core ya, V-core prosesor. Jadi kapasitor ini secara fisik tadi tidak videokan ya, tidak nampak di secara fisik dia tidak konslet atau tidak short, tapi di sini bermasalah dan sudah kita tes, ini sudah normal ya, ini jarumnya tidak bergerak lagi. Terus ini groundingnya benar. Kita back kembali ke sini. Ya ini.
Oke, tidak konslet lagi ya. Oke, sudah aman, tidak ada konslet lagi ya. Baru dicek yang lain-lainnya. Oke, sudah normal ya, tidak ada konslet lagi. Di gambar video juga jumperan sudah tidak ada masalah. Selanjutnya kita tes. Ini sudah ketemu, sudah konsletnya sudah hilang. Jadi alat-alat tadi kita pasang lagi. Yang kita lepas tadi saya pasang kembali. Tolong diangkat dari notifikasi. Oke, lanjut lagi videonya. Jadi ini kita masih mau pengetesan. Jumper-jumpernya kita pasang dulu ya. Ini kita kasih pasta dulu ya, kita bersihin sekalian dulu ini.
Oh, alatnya ada 2 lagi belum dipasang ya. Wah, ternyata alatnya ada yang rusak juga. Ini meleset ini. Jadi beberapa komponen fat ya, fat tadi ada yang mati, udah kita pasang. Ini rupanya bermasalah, loss dia ya. Oke ya, alat-alat sudah kita pasang, kita tes kembali. Sekarang kita tes on. Oke, nyala ya, indikator nyala, cuman ampernya di sini 19,4. Agak kecil hati saya, seperti tadi saya bilang, kemungkinan besar sudah 50-50 karena bagian shortnya itu ada bagian prosesor soalnya. Kita cek di bagian V-core dulu, ada ya di 0,8. Oke, berarti udah kerja, dia bekerja, tinggal ampernya baru di 0,11. jadi saya masih ragu untuk yang lainnya. 19 volt ini oke, hadir. Tegangan 5 volt hadir, tegangan 3 volt hadir. Selanjutnya di memori, memori belum kita pasang ya. 3 volt ini BIOS 1,7 1,8 ya biasanya ya. Terus ini memori ya di 1,3 volt. Ini menggunakan PC 3L ya. Oke, memori belum kita pasang, kita lepas dulu ini. Sekarang kita pasang memori, apakah naik ampernya? Pasang lagi. On. Oke, 0,14 12 untuk tegangannya di 1,3. Sekarang kita tes menggunakan lampu layarnya ya. Kita tes dengan layarnya. Mudah-mudahan nyala ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan solvet. Oke, di 0,17 ini ya masih. Sepertinya prosesornya kena ini. Tidak ada nyala. Tidak ada tampil ya. Stagnan di 0,18. Tidak ada perubahan.
kita gunakan keyboard, pinjam keyboard dulu. Kita tes keyboardnya nyala nggak ya numlocknya di jalur USB. Kita cek. Kalau dia nyala kedip-kedip, oh nyala ya, kedip-kedip ya, berarti kerja ini laptop, cuma tidak tampil. Ini ya, oke, jadi nyala ya, tapi tidak tampil. Kita cek dulu tegangan di, sekarang kita baru main tegangan. Kita cek di bagian sensor dari LED. Di sini harus 3 volt keluar. Ya, semuanya normal ya, 3 volt keluar semua. Tapi tidak nampil di layar. Oke, masalah sekarang kita bermasalah di layar ini ya, layarnya tidak mau nampil. Jadi tadi ternyata setelah kita cek kabel LVDS, rupanya bagian LVDS ini nggak ada masalah, ternyata bagian fleksibelnya ya, kabel fleksibelnya yang rusak. Jadi kita tes tadi dengan fleksibel yang lain baru nyala normal. Jadi sehingga kita balikan lagi komponen-komponen tadi yang kita coba rekayasa, kita balikan seperti semula, lalu kita ganti kabel fleksibel LCD nya dan hasilnya menampil ya seperti ini. Jadi ini sudah kita ganti tadi ya. Jadi permasalahannya itu di LVDS atau kabel fleksibel LVDS nya ya, kabel fleksibel LED nya itu yang putus jalur, jadi tidak ada tegangan feedback. Jadi tegangan 3 voltnya itu tidak tampil ya, tidak hadir. Jadi setelah kita ganti langsung normal gitu ya. Jadi ini kabelnya yang lama kita ganti, biasanya putus di sela-sela ini ya, di sela-sela ini yang putus karena ini bagian engselnya dia bergerak-gerak. Oke, itu aja mungkin untuk sesi selanjutnya. Untuk bagian program perlu ya. Jadi gini aja, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solvet.